kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan 3 berita utama pilihan kami kali ini. Bocah berusia 6 tahun nyaris tewas terlindas minibus saat bermain di halaman masjid di Kota Pekalongan. Sembilan bidang tanah warga desa Wadas akan diukur. Apakah warga Wadas sudah benar-benar melunak? Menggandeng anak muda desa untuk mengembangkan biji kopi Bukit Menoreh. Inilah Ismoyo, sosok inspiratif dari Kabupaten Magelang. Tahukah Anda perkembangan kereta di tanah air berawal dari Jawa Tengah? Bahkan jalur kereta pertama ada di sini untuk mengangkut hasil tanam paksa pada zaman penjajahan. Nah, berikut kita simak fakta-fakta menarik soal perkeretaapian. Stasiun Tanggung terletak di Desa Tanggung Harjo, Kecamatan Tanggung Harjo, Kabupaten Grobogan. Sekarang stasiun ini berfungsi sebagai stasiun pemantau perlintasan kereta. Meski bukan stasiun besar dan ramai penumpang, tapi tahukah Anda, stasiun ini memiliki nilai bersejarah yang luar biasa pada perkembangan kereta api di Indonesia. Ya, stasiun ini dilalui jalur kereta api pertama yang beroperasi di Indonesia adalah jalur dari stasiun Semarang di Desa Kemijen menuju stasiun Tanggung. Jalur tersebut berjarak 25 km. Kali pertama peluit kereta api terdengar di jalur tersebut pada 10 Agustus 1867. Kala itu masih di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Stasiun ini memiliki gaya arsitektur Swiss Salep yang berasal dari Swiss yang bisa terlihat di bagian atap pelana yang diberi dekorasi dan ekspos tiang konstruksi. Kini Stasiun Tanggung masuk daerah operasi Daop 4 Semarang. Stasiun Tanggung dilindungi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Sejumlah perbaikan telah dilakukan pada bangunan dengan konstruksi kayu ini, namun tidak mengubah bentuk dari bangunan asli. Di stasiun ini dijaga oleh seorang kepala stasiun dan sejumlah staf. Untuk Stasiun Tanggung saat ini tidak sebagai turun penumpang. Stasiun Tanggung sebagai stasiun operasional untuk persilangan maupun pensusulan kereta api aja. Secara umum sama dari awal, yang berubah ada sekitar-sekitarnya saja. Untuk stasiun intinya di stasiun masih sama, sampai lantai dan dinding-dindingnya masih sama. Untuk jalur tetap sama, masih seperti yang dulu. Untuk relnya sudah pernah diganti karena mengikuti dengan puncak kecepatan kereta api itu sendiri. Keunikan lainnya adalah tepat di belakang stasiun terdapat rumah panggung yang terbuat dari kayu. Rumah tersebut merupakan rumah yang dahulu biasa dihuni oleh kepala stasiun Tanggung. Bangunan ini masih terawat dengan baik meski tidak dihuni lagi. Afrin Meriana, Kemal Parstio melaporkan dari Kabupaten Grobogan. Kepedulian akan lingkungan dan sesama lahir dari siapapun yang memiliki kemauan dan tekad yang kuat. Dalam edisi spesial kali ini, kami hadirkan mereka, sosok pembawa perubahan bagi Jawa Tengah. Kalau awalnya saya petani Polowijo, beralihnya ke petani kopi itu mulai 2016. Saya modalnya modal nekat. Jadi ada pameran pas hari jadi Kota Mungkit, saya pameran bawa tremos, bawa kompor yang jelek itu. Saya diketawain karena saya kok ya bikin kopi loh. Akhirnya setelah saya berhasil ya dia diem aja. Memetik kopi punyanya sendiri, lalu karena
tidak mencukupi, ya saya mengajak teman-teman untuk beralih ke kopi. Keunggulan kopi di sini adalah karena khas mukanya yang lebih terasa tebal. Itu karena dari karakter tanah. Jadi tanah Bukit Menoreh itu kebanyakan menimbulkan mukanya yang tebal. Saya kerjanya gelondong itu mengangkut kayu gelondong yang besar-besar itu. Awal 2019 saya terjun ke barista, dan di tahun 2020 saya sekolah di sertifikasi barista, dan disitulah saya mulai mengenal komunitas-komunitas kopi yang lain. Dulu sih masih susah-susah gampang ya, karena belum tertarik banget. Nah, jadi dapat pendapatan dari kopi ini. Biar anak-anak muda di sini itu tidak cenderung ke kota. Jadi saya berharap itu tetap tinggal di dusun ini dengan pengolahan kopi ataupun menjual kopi. Gitu. Ayo teman-teman, semangat untuk merawat kopi dan mudah-mudahan bisa menghidupi kehidupan kita semua. Ya, itu tadi sosok yang membawa perubahan bagi Jawa Tengah. Ya, provinsi kita tercinta ini sudah banyak berubah. Dalam edisi spesial ulang tahun Jawa Tengah, kami sajikan rangkuman singkat sejarah Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah memasuki usia ke-72 tahun. Penyebutan Provinsi Jawa Tengah berawal di masa kolonial Belanda. Pada 1929, Hindia Belanda mengeluarkan Surat Lembaran Negara atau Stabblad nomor 227 tentang Midden Java Province. Pembentukan itu mempermudah Belanda dalam administrasi wilayah kekuasaannya. Barulah setelah 1945, unsur kolonial dihapuskan. Tepat pada 15 Agustus 1950, Provinsi Jawa Tengah resmi di bawah naungan Merah Putih yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950. Namun, sebelum masa penjajahan, Jawa Tengah merupakan wilayah kerajaan. Mula-mula di pesisir utara wilayah Jepara dengan kerajaan Kalingga pada abad ke-7. Lalu masuk masa Mataram kuno, dinasti Sailendra, dengan peninggalan bersejarah Candi Borobudur di Magelang. Fisik bangunan ini adalah bukti nyata kejayaan di masa lalu yang masih bertahan hingga kini. Kemudian bertumbuhnya Mataram Islam dengan hadirnya Keraton Yogyakarta dan sempalanya Keraton Kasunanan Surakarta. Kekayaan sumber daya alam membuat Jawa Tengah menjadi wilayah pertama yang dibangun jalur kereta api di masa kolonial. Sarana transportasi ini tak hanya mendistribusikan hasil bumi, tetapi menjadi pengangkut logistik para prajurit. Jadi teknologi transportasi iya, kemudian kekayaan alam juga menunjang, kemudian masyarakat yang sudah dibentuk dalam nuansa struktural Jawa yang sangat manut, kemudian sangat patuh kepada pimpinan, kepada patronnya, kepada penguasa lokal, itu juga membentuk bagaimana karakteristik Jawa Tengah yang saling bersinergi untuk mendukung pembangunan. Soal budaya tak perlu diragukan. Pagelaran kebudayaan, tarian, pakaian di provinsi ini beragam. Bahkan setiap daerah memiliki ciri khasnya dan diteruskan ke generasi penerus lewat berbagai pagelaran budaya. Namun, meski berlimpah hasil bumi, pekerjaan rumah tetap menanti. Jawa Tengah harus berbenah. Sumber daya alam harus kembali ditingkatkan. Kualitas manusianya juga harus semakin maju. Pembangunan sarana transportasi dan kesehatan juga harus digencarkan. Jateng, Gayeng. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita kali ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Frin Meriana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dirgahayu Provinsi Jawa Tengah. Langkung saya, langkung makmur. Ngantos kepanggih malih. Sekarang
kalau kayak ngurusin birokrasi kayak ngurusin KTP gitu itu udah lebih gampang sih, udah lebih mudah. Banyak sekali tempat wisata-wisatanya yang ya cukup murah juga dijangkau. Semoga tambah baik lagi ke depannya. Harapan banyak orang juga transportasi umum lebih banyak lagi. Jadi buat kita yang pergi-pergi ke mana-mana lebih gampang, nggak susah cari parkir. Pokoknya lebih ngurangin polusi dan sebagainya juga lah. Pembenahannya tuh nggak cuma terfokus di kota doang atau di kota lama doang, bisa di kabupaten-kabupatennya gitu kan. Ya semua kesehatan pendidikan ya murah. Anak saya kan pakai ini KIS, Kartu Indonesia Sehat. Jawa Tengah ya, eksotis. Jawa Tengah, maju terus. Intinya semuanya aja, makin gayang di Jawa